siap. Berdoa mulai. Bagaimana baiknya kita menyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya. Anak-anak sudah apa belum lagunya? Apa Ibu? Sudah Ibu. Mari kita mainkan bersama-sama. Tegak ya. Ayo, semangat. Berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bernegara global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, semangat, besar. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks dongeng. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca dongeng, peserta didik dapat menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan benar. Yang kedua, dengan bermain peran, peserta didik dapat mengaktualisasikan peran tersebut di depan kelas dengan benar. Nah, anak-anak di sini ada yang sudah pernah membaca dongeng atau belum? Sudah. Nah, kalau malam-malam itu ada nggak orang tuanya yang membacakan dongeng sebelum tidur? Tidak lagi, Bu. Sudah besar. Oh, tidak lagi ya. Nah, anak-anak seringnya membaca dongeng tentang apa? Si kancil. Si kancil ya. Ada lagi? Kura-kura dan monyet. Kura-kura dan monyet. Nah, di sini Ibu ingin nanya sama anak-anak, adakah yang mengetahui apakah itu dongeng? Cerita, Ibu. Cerita, ayo lagi. Cerita pengantar tidur. Hayalan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng itu merupakan sebuah karya sastra lama, dan dongeng itu merupakan suatu berita yang tidak benar terjadi, dan fungsi dongeng yaitu untuk memberikan informasi kepada anak-anak semua, fungsi pesan moral yang terkandung dalam pesan tersebut. Anak-anak sering mendengar dongeng itu kisahnya sedih, bukan? Sedih, senang. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya pada anak-anak, jika
sebuah dongeng itu, anak-anak menggunakan pelafalan yang bagaimana? Apakah dari intonasinya, suaranya? Setelah itu apa lagi yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah dongeng? Ayo, suaranya harus jelas, mimik wajahnya itu harus disesuaikan juga. Misalnya sedih, kita harus menyesuaikan dengan karakter tersebut. Nah, di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng. Nanti anak-anak ambil kesimpulannya ya, apakah amanat atau pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Baiklah, anak-anak buka kelas dulu ya. Ya, ibu. Nah, itu dongeng tentang apa judulnya itu? Suatu hari di kamar anak. Nah, ibu akan bacakan, dengarkan ya. Suatu hari di kamar anak, tersebutlah 3 sekawan. Mereka adalah Teddy si boneka beruang, Dara si buku gambar, dan Billy si pensil. Mereka hidup bersama di kamar seorang gadis kecil. Pada suatu pagi, Dara berputar-putar lalu berkata, "Miri, hei, lihatlah, seluruh sisi tubuhku penuh dengan kue pada marah, gemaran anak." "Oh, menarik sekali," sahut Miri. Miri membungkuk memandang dirinya. "Kurasa hari ini aku lebih pendek daripada kemarin. Bagaimana menurutmu?" Teddy panggil Dara dan Miri serempak. Teddy hanya mendesah dan menunduk. Tidak lagi sering bermain dengan anak seperti Dara dan Miri. Bahkan Teddy sudah tidak tidur di kasur favoritnya 1 tahun belakangan. Miri dan Dara berusaha menghibur Teddy. Mereka merapikan dan membersihkan rambut Teddy. Miri memetik gitarnya, sementara Dara menyanyikan lagu gembira. Namun, sepertinya sia-sia. Teddy tetap saja diam. Teddy sangat sedih karena kata Dara kepada Miri. Miri bertanya, "Ada apa ya dengan Teddy?" "Kupikir dia sedih karena anak tidak lagi bermain dengannya," jawab Dara dengan bijaksana. "Itu dia," seru Miri. "Kita pasti dapat mengatasinya." Miri dan Dara melompat-lompat menghampiri Teddy sambil membawa foto anak yang berdiri di depan taman kanak-kanak dan memberitahu bahwa rambut anak sudah bisa panjang dan menutupi punggungnya. "Teddy, kalau tubuhku sudah penuh dengan gambar anak, tentu anak akan membuangku," kata Dara dengan sedih. Sepertinya cerita Dara justru membuat Teddy bertambah murung. Akhirnya Miri mendapat ide cemerlang. "Aha," seru Miri, "kita bisa menggambar Teddy di halaman akhir tubuhmu, Dara." Lalu tanya Dara menyelidiki. "Anak akan melihat gambar Teddy lalu bermain kembali dengan Teddy," jawab Miri. "Ide yang bagus. Kamu makin pendek, makin pintar, Miri," seru Dara sambil bercanda. Dara berbaring dengan sekali tergelitik-geli melihat Miri menggoda gambar Teddy yang memberi kumis di bawah gambar ibu Teddy. Tidak hanya itu, Miri membuat perut Teddy terlihat lebih buncit daripada aslinya. Akhirnya, Dara meminta Miri untuk menggambar Teddy sesuai bentuk asli tubuhnya. "Wow," seru Dara, "ini terlihat mirip sekali dengan Teddy." "Siapa dulu?" "Miri," seru Miri bangga. "Ya, kau memang dapat diandalkan," puji Dara. Dara dan Miri menunggu anak pulang sekolah dengan semangat. Tidak lama kemudian, terdengar suara ibu Ana menyuruh Ana untuk makan siang. Namun, Ana bergegas masuk ke kamarnya. Ia segera membuka buku gambar kegemarannya. Ia menjelajah gambar-gambar kue pada marah di tubuh Dara. Ia merasa di halaman 3 warna dan lukisan lebih jarang dibandingkan dengan warna hijau kue pada marah. Ia pun ingin membuat kue pada marah yang lebih bagus lagi. Ana terkejut melihat gambar Teddy
ada di halaman terakhir buku gambarnya. Ia teringat Teddy yang ia simpan di kotak mainan. Ana pun mengambil kotak mainan lalu mengeluarkan Teddy. Maafkan aku sahabatku, aku tidak akan meninggalkanmu, seru Ana sambil memeluk Teddy. Ana segera keluar kamar menuju ruang makan bersama Teddy, sahabat kecilnya, dengan gembira. Sekianlah pembacaan kami tadi. Baiklah anak-anak, ibu ingin bertanya, tema kita saat membaca dongeng ini apa? Persahabatan. Persahabatan antara tiga sekawan, yaitu Nana, Mili, dan Nedi. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah dongeng anak tadi apa? Kita harus membantu teman. Ya benar, karena ini saling tolong. Tidak boleh melupakan teman. Ya benar. Kawan lama jangan ditinggalkan apabila sudah ada kawan baru. Benar? Benar. Ya, betul-betul. Selanjutnya anak-anak, di sini adakah yang ingin memainkan peran tentang pura-pura sebaik hati dan tikus yang rakus? Ayo di tangan. Ayo, siapa yang mau? Febrian. Ayo, Febrian. Febrian ibu. Ya, ayo maju berdua. Ayo. Yeay. Ayo maju. Anak-anak, agar kita tambah semangat lagi, kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. 1,
Tolong, tolong, tolong. Si kura-kura mendengar teriakan itu lalu pergi ke arah suara berasal. Itu suara semuanya, sepertinya dia kesulitan. Aku harus membantunya. Sampai di lokasi, si kura-kura melihat si monyet terjebak dalam jaring. Dia pun berburu-buru melepaskan jaring tersebut supaya monyet dapat keluar. Tolong aku pura-pura. Aku akan membantumu dulu sebentar ya, aku akan meniki. Aku akan melepaskan jaring ini. Akhirnya si kura-kura berhasil membebaskan si monyet. Maaf. Pura-pura, aku minta maaf ya karena sudah berbuat jahat padamu. Ya, tidak apa-apa kok. Yang penting kamu jangan seperti itu lagi kepada siapapun. Ya, aku jadi. Si monyet mengangguk dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada siapapun. Akhirnya sebagai bentuk permintaan maaf, si monyet membuat makanan yang enak, sedangkan si kura-kura menyiapkan meja dan piring. Mereka pun menikmati makanan dengan hati senang. Terima kasih ya. Ya, Tepuk tangan lagi. Nah, dari dongeng tadi dapat disimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan cerita atau pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, saudari Gisel. Pertama, teman harus saling menolong, Ibu. Ya, saling menolong, saling membantu. Ada lagi? Tidak boleh jahat kepadanya. Tidak boleh jahat pada teman. Sudah itu tidak boleh dan harus memaafkan. Dan si monyet tadi itu tidak boleh dicontoh ya sifatnya. Ya, Ibu. Sama teman itu kita harus saling berbagi. Nah, itu menanya tokoh utama dari dongeng tersebut siapa? Monyet dan kura-kura, Ibu. Monyet dan kura-kura. Watak dari si kura-kura? Rakus. Kura-kura. Pura-pura. Baik hati. Baik hati. Suka menolong. Suka menolong. Lagi. Tidak dendam. Tidak dendam, sabar. Kalau watak si monyet? Baik hati. Rakus. Si Rakus. monyet. Maaf ibu. Rakus, memikirkan diri sendiri, Egois. egois. Apa lagi? Tapi aku juga lapar. Ya, seharusnya itu saling berbagi. Oh. Temannya kan juga lapar. Menepati janji. Nggak menepati janji ya tadi dia suruh nyuci tangan tapi dihabiskannya sendiri. Dan tambah Temannya lagi. jahat. Akhirnya si monyet itu kena perangkap. perangkap. Nah di situ turunlah apa? Turunlah. Penolong, yaitu si Kura-kura. Ya, buka halaman 21. Ya, kerjakan soal 1 sampai 10 ya. Nanti maksudnya dituliskan ke depan. Baik ibu. Ibu, ya. Soalnya ditulis tak, Bu? Ya, bisa ditulis ya soalnya. Lengkapi tulisannya. Ya, Ibu. Anak-anak dari pembelajaran dongeng tadi sudah ada membacakan dongeng tentang anak. Selanjutnya ada diperlihatkan oleh teman-teman kita tadi oleh Dr. Siti Nurhaliza, yaitu kura-kura, yang baik hati dan apakah anak-anak sudah paham dengan teks dongeng? Paham. Sudah ya. Adakah yang ingin bertanya dari materi kita tadi? Berarti sudah paham semua ya? Dari pembelajaran kita tadi, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita selama kegiatan berlangsung? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah itu dongeng? Fungsinya untuk apa? Ayo
tidur. Terus dongeng itu karya yang tidak nyata. Terus di dalam dongeng ada pesan moral dan lain-lain, Ibu. Ya, betul sekali. Aku untuk Agus. Ada yang lain? Tidak. Ya, dapat disimpulkan bahwasanya dongeng itu karya sastra lama, fiksi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada semua yang membaca bahwa itu memiliki amanat atau moral yang baik. Itu bisa kita contoh, yang buruk buang sekali. Bagaimana perasaan anak-anak pada pembelajaran kita pada hari ini? Seru ya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo bikin doa dulu. Semua siap.